Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang network layer. Jika teman-teman ingat, di application layer tadi ada banyak sekali, ada HTTP, SSH, dan lain-lain. Kemudian di transport layer itu ada dua, yaitu DCP dan UDP. Adapun di network layer itu hanya ada satu, yaitu IP. Jadi di network layer itu hanya ada satu yang biasa digunakan, yaitu IP. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya saya sudah jelaskan IP address, bahwa IP itu adalah suatu nama dari komputer pada jaringan komputer. Jadi agar antar komputer itu bisa saling komunikasi, maka setiap komputer membutuhkan IP address. Nah, itu adalah suatu fitur yang dijelaskan di layer 3 atau network layer. Nah, untuk IP address itu ada dua versi. Ada IP versi 4, ada IP versi 6. Tapi untuk saat ini kita akan fokus untuk IP versi 4 dulu. Adapun untuk IP versi 6, nah ada session sendiri yang membahas tentang IP versi 6. Jadi sekarang kita akan fokus ke IP versi 4 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dua fitur yang disediakan oleh IP secara mendalam, yaitu addressing dan routing. Pertama, kita akan membahas tentang addressing terlebih dahulu. Jadi yang sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya addressing itu adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Jadi di sini seperti halnya kita dengan teman kita. Kalau kita mau berkomunikasi dengan teman kita, pasti butuh nama untuk memanggil dia. Begitu juga dengan komputer pada suatu jaringan. Mereka juga butuh nama untuk saling komunikasi. Nama dalam jaringan komputer itu adalah IP address. Jadi, sama halnya di sini ada komputer 1, komputer 2. Komputer 1 adalah IP-nya 192.168.1.1 dan komputer 2 IP-nya 192.168.1.2. Jadi ini persis dengan seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian routing. Jadi routing ini salah satu fitur juga yang disediakan oleh IP pada layer 3 atau network layer. Routing ini cara kerjanya hampir sama dengan kantor pos. Jadi contohnya kita ada di sini. Kemudian kita ingin mengirimkan surat ke teman kita. Dalam hal ini, teman kita ada dua. Ada A, ada B. Misal seperti itu. Kemudian kita ingin mengirimkan surat ke kedua teman kita tersebut. Ada surat yang ditujukan ke A, ada surat yang ditujukan ke B. Ketika kita mengirimkan surat seperti ini, maka tentu saja kita akan menaruh surat tersebut di kotak pos dekat rumah. Nah, nanti akan ada tukang pos yang mengambil surat tersebut tentunya. Selanjutnya, surat tersebut akan dibawa ke kantor pos terdekat. Jadi sekali lagi, ketika kita menulis surat, maka surat tersebut akan kita taruh di kotak pos terdekat, di kotak pos di depan rumah kita. Kemudian nanti ada tukang pos yang mengambil surat tersebut dan akan dibawa ke kantor pos terdekat. Selanjutnya di kantor pos terdekat, dia akan mengolah surat kita ini. Dia akan melihat surat kita itu ditujukan kemana. Dalam hal ini, ada yang ditujukan ke A, ada yang ditujukan ke B. Selanjutnya, kantor pos akan menentukan jalan terdekat untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya di sini kita bisa lihat, ada A di sini, kemudian B ada di sini. Nanti kantor pos akan menentukan untuk mencapai A itu jalur terdekat melalui mana. Nah, dalam hal ini untuk mencapai A ini tentu saja akan ke kantor pos 2. Selanjutnya dari kantor pos 2 akan langsung dikirim ke address A atau ke teman kita A. Kalau kita lihat di sini sebenarnya untuk mencapai A ini itu ada dua jalur. Kita bisa melewati pos 2 seperti ini, kemudian langsung ke address A. Bisa juga dari pos 1
ke pos 3 dulu, kemudian ke pos 4, kemudian ke pos 2, baru ke A. Tapi jalur kedua ini lebih panjang, jadi gak efektif. Yang efektif tentu saja dari pos 1 ini langsung ke pos 2. Nah, ini tugas dari kantor pos. Jadi kantor pos akan menentukan jalur terbaik di sini. Nah, untuk sampai ke B itu sebenarnya kita punya 2 jalur juga. Dan dari pos 1 kita bisa ke pos 2, kemudian ke pos 5, kemudian ke pos 6, dan sampai ke address. Bisa juga dari pos 1 ke pos 3, ke pos 4, ke pos 5, ke pos 6, dan sampai ke address. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, tentu saja yang efektif itu hanya melewat 3 kantor pos. Sedangkan kalau melewat pos 3 itu melewati 1, 2, 3, 4. Harus melewati 4 kantor pos. Ini tentu saja lebih efektif melewati jalur yang atas. Nah, ini adalah gambaran dari routing di jaringan komputer itu juga ada mekanisme seperti ini, yaitu menentukan jalur tercepat untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau di jaringan komputer, kantor pos ini itu ibarat adalah router. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang router juga ya teman-teman, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan antar network. Dan ilustrasi ini tadi, kantor pos kalau di jaringan komputer itu adalah router. Jadi router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika dia menerima suatu data, dia akan melihat data ini ditujukan ke siapa. Kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut, mirip dengan kantor pos. Oke, jadi ini adalah 2 fitur utama yang disediakan oleh IP di network layer. Yang pertama kita bahas tadi adalah addressing. Dan kedua yang baru kita bahas adalah routing. Saya rasa cukup untuk penjelasan di network layer ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.